pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Krisis hutan akibat eksploitasi di Kabupaten Berau semakin meresahkan. Diduga kerusakan terbesar akibat aktivitas tambang. Arus mudik di Samarinda melalui jalur laut jelang Natal dan Tahun Baru masih normal. Atlet Kutim terlebih dahulu harus melalui serangkaian tes fisik dan psikologi demi bisa untuk tetap berpeluang mengikuti Porprov Kaltim. Sebanyak 350 atlet dari berbagai cabang olahraga di Kutai Timur ini tengah menjalani tes fisik dan psikologi yang digelar oleh KONI. Hanya saja tes kali ini hanya diberikan terhadap atlet yang dinyatakan lolos babak kualifikasi Porprov Kaltim ke-8. Ketua KONI Kutim Rudi Hartono menyatakan tes yang digelar selama 2 hari di kantor KONI dan Kompleks Olahraga Kudungga ini dirancang untuk mengukur kesiapan mental dan fisik para atlet. Ini juga merupakan bagian dari komitmen KONI Kutim dalam upaya membangun prestasi olahraga daerah melalui pembinaan atlet yang terukur dan berbasis data. Di mana kami ingin mengukur secara profesional kemampuan fisik dan mental atlet, dan kami juga melaksanakan tes fisik dan psikologi ini bekerja sama dengan eksternal sehingga lebih profesional. Harapan kami dengan adanya tes ini kami bisa mengukur kemampuan atlet-atlet kami dan hal apa yang kami lakukan sehingga di saat Porprov 2026 yang akan datang atlet kita bisa meraih prestasi yang terbaik. Tim penguji dari psikologi dan fisik menilai langkah KONI Kutai Timur sangat luar biasa. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memantau dan mengetahui kondisi fisik dan psikis dari para atlet sebelum diturunkan dalam lomba. Para atlet ketika sudah mengikuti tes fisik ini yang nantinya bisa menjadi bahan bagi pelatih cabang olahraga masing-masing untuk menyusun program latihan yang nantinya bisa digunakan dalam tolak ukur ataupun peningkatan baik itu kondisi fisik dan peningkatan teknik sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Kutim merupakan satu-satunya kabupaten yang pertama melakukan dan sangat menyadari bahwa kebutuhan atlet itu tidak hanya latihan, tapi screening kondisi fisik, screening kondisi mental juga itu sangat penting untuk bagaimana kita mengetahui kondisi awal atlet kita, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang tepat, memberikan solusi yang tepat untuk kekurangan-kekurangan atlet yang berdampak pada peak performnya ketika nanti bertanding. Pada tes fisik kali ini, para atlet menjalani 9 tes, mulai dari kecepatan lari, push up, sit up, termasuk juga tes daya tahan atau endurance. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Tenaga medis dari Puskesmas Malinau Kota dan Batalion 614 Raja Pandita ini sedang melaksanakan kegiatan sunatan massal bersama. Kegiatan tersebut merupakan program dari Badan Amil Zakat Nasional setempat. Sunatan massal yang dipusatkan di Masjid Agung Darul Jalal Malinau itu awalnya menargetkan sebanyak 30 anak. Belakangan jumlahnya bertambah menjadi 40 anak. Panitia terpaksa menambah jumlahnya setelah melihat antusiasme dari para orang tua yang datang untuk menyunatkan anaknya. Jumlah peserta
yang kami targetkan itu kan sekitar 30 orang. Tapi karena banyak peminatnya, kami batasi menjadi 40 orang. Jadi yang akan sisanya nanti dia akan datang. Nah kemudian tim medis yang kami pakai itu dari Puskesmas Malinau Kota, ada Malinau Seberang, dan dari batalion 1496 ya. Nah, sehingga dengan demikian ini berhasil kami laksanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Salah satu orang tua yang menyunatkan anaknya mengaku jika kegiatan ini turut meringankan bebannya. Bahkan mereka pun berharap kegiatan ini berkelanjutan agar orang tua yang lainnya juga terbantu. Dua dari Muhammad Wisnu yang mengikuti acara sunat masal yang dilaksanakan Basnas. Kami sangat terbantu dan terima kasih atas terlaksananya sunat masal ini. Semoga kedepannya dilaksanakan berkelanjutan. Usai disunat, para peserta khitanan massal juga mendapatkan bingkisan sebagai hiburan untuk anak-anak yang telah disunat. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Keterampilan mewarnai yang dilakukan anak-anak ini berlangsung saat lomba mewarnai bertema lingkungan digelar di halaman parkir salah satu kawasan perumahan di Balikpapan Utara pada Minggu sore. Kegiatan tersebut digelar dari hasil kolaborasi komunitas Sobat Bumi dengan Borneo Conservation and Restoration atau BOVARES. Tujuan dari lomba ini yakni untuk menumbuhkan kesadaran pada anak agar cinta lingkungan sejak dini. Salah satu yang harus dihindari adalah membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara liar. Jadi teman-teman dari Borneo Conservation and Restoration atau BOVARES ini kepingin kesadaran tentang lingkungan ini tidak hanya disampaikan kepada orang dewasa, tapi juga harus hadir dalam kesadaran anak-anak itu dari mulai dini. Nah itu dimulai dengan kalau menggambar, ini di sini kita kasih gambar, ada 2 gambar tentang kondisi banjir bandang, kondisi dampak banjir, untuk memberikan gambaran, ayo kita sama-sama menjaga, mencegah dari banjir, membuang sampah yang benar, menanam pohon gitu kan, supaya apa yang mereka gambarkan mereka lihat nih, aduh kok kayak gini, itu jangan sampai terjadi. Dewan juri menyebut lomba ini tidak menitik beratkan pada teknik, namun hanya mewarnai pola yang telah disiapkan oleh panitia, dan lukisannya pun hanya menggunakan krayon. Untuk penilaiannya, para juri memilih kerapian dan komposisi warna. Secara teknik bebas, dan memang tujuan daripada mewarna ini sebenarnya secara psikologis kita ingin mendidik anak untuk patuh dan menjaga kebersihan dan tanggung jawab penyelesaian akan bidang gambar yang kita sediakan. Itu saja. Itu bagian dari penilaian. Salah satu peserta yang baru pertama kali mengikuti lomba mengaku senang. Meski begitu, peserta ini sangat optimis akan meraih hasil memuaskan. Baru pertama kali. Kenapa nih suka atau hobi mewarnai ini? Iya, suka banget. Suka ya, di rumah juga sering mewarnai. Sering. Gimana nih bisa ikut lomba, perasaannya seneng nggak? Senang. Seneng banget. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kalau di sekolah ada lomba mewarnai juga nggak? Enggak ada. Nggak ada, jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Pengen menang nggak sih? Iya. Iya. Lomba mewarnai tentang lingkungan sejatinya rutin digelar setiap tahun demi untuk menanamkan pemahaman kepada anak tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.
Pelatihan kepada pengemudi ambulans yang digelar PMI Samarinda diikuti puluhan relawan dari berbagai satuan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari sejak Sabtu hingga Minggu siang. Staf PMI Samarinda menyatakan sepanjang pelatihan, para peserta diberikan 2 pengetahuan mulai dari teori, dasar-dasar penanganan medis, hingga praktik lapangan. Khusus untuk praktik lapangan ini, pengetahuan yang diberikan mulai dari resusitasi jantung dan paru atau RJP hingga penanganan pendarahan. Dan pelatihan bagi pengemudi ambulan yang saat ini diikuti oleh 38 peserta dari relawan ambulan yang ada di Kota Samarinda. Materi apa yang disampaikan kepada para relawan ini, Bang? Ini untuk hari kedua ini materinya khusus pertolongan pertama atau PHD ya. Itu seperti itu. Jadi tadi pagi peserta sudah dapat materi tentang RJP, resusitasi jantung dan paru, dan kemudian di saat ini peserta sedang belajar tentang penanganan perdarahan. Di antara peserta mengaku pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan agar para relawan memahami teknisnya, terutama saat memberikan pertolongan kepada warga yang membutuhkan bantuan medis. Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Kita berharap pelatihan-pelatihan seperti ini akan terus berlanjut untuk teman-teman relawan ambulans khususnya. Nah, selama 2 hari ini apa yang Abang dapatkan dari materi-materi yang diberikan nih, Bang? Ya, hari pertama kita dapat materi, dan hari kedua kita langsung praktek. Praktek ya. Yang dilakukan apa nih, Bang, rata-rata, Bang? Pertama, pertolongan apa yang dilakukan? Masalah driver ambulan, masalah keamanan berlalu lintas. Kedua, cara penanganan. Dari pelatihan ini, PMI berharap kualitas layanan ambulans semakin meningkat dan pertolongan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.